pendengar podcast Bincang Seni Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Kupang. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian, dan kali ini podcast Bincang Seni, Bincang Santai hadir sebagai teman yang menginspirasi kita semua agar hidup mengapresiasi seni dan hidup dalam seni berkehidupan. Ada satu quote yang mengatakan bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang memberhasilkan orang lain. Hidup yang sukses adalah hidup yang mensukseskan orang lain. Hidup yang berbahagia adalah hidup yang mentransformasi orang lain agar menjadi pribadi yang berhasil, bermakna, dan berguna, berfaedah bagi kemajuan nusa dan bangsa. Untuk itu podcast perdana dari Bincang Seni Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Kupang hadir di tengah kita untuk membahas bersama dengan orang-orang hebat tentang transform to lead atau bertransformasi untuk memimpin, mentransformasi orang lain untuk memimpin. Baik, sobat pendengar sekalian, sudah hadir bersama-sama dengan kita dua pribadi yang menginspirasi, yang mentransformasi hidupnya dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya melalui pendidikan, melalui seni, melalui proses kepemimpinan. Untuk itu saya akan memperkenalkan narasumber podcast Bincang Seni, Bincang Santai yang pertama. Beliau adalah orang nomor 1 di IAKN Kupang, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Beliau sudah 3 periode, ya, sejak dari berdirinya Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri hingga bertransformasi menjadi Institut Agama Kristen Negeri. Beliau dipercayakan untuk mengendalikan atau juga untuk memegang kendali sebagai seorang rektor, akademisi, dan juga pemimpin bagi para akademisi dan bagi para pegawai di kampus ini. Untuk itu, Bapak Ibu, saya perkenalkan Bapak Rektor, Bapak Dr. Harun Yen Antonius, SPD MSI. Apa kabar Bapak? Baik. Kabar baik. Sehat-sehat Bapak? Amin. Amin. Dengar-dengar beberapa waktu yang lalu Bapak pergi ke luar negeri, ya, membawa pendidikan Kristen ala Nusa Tenggara Timur, ya, ke salah satu daerah yang mungkin kita biasa sebut dengan Annyeonghaseyo atau Saranghe dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit pengalaman Bapak membawa bendera IAKN Kupang atau visi seni Nusa Tenggara Timur di daerah tersebut. Silakan. Iya, jadi saya kira di Korea itu memang sebelumnya saya sama dulu, saya menjumpa juga. Yang pasti adalah Korea itu memang yang menarik adalah bahwa banyak hal di sana yang mungkin diberi dengan orang-orang tercinta itu. Kalau kita bicara sini, di sana justru luar biasa kemajuannya di sana, termasuk bagaimana kita. Tapi sekali lagi, ketika di sana luar biasa. Salah satu peradaban di sana yang luar biasa adalah kemajuan deteksi. Kalau saya itu teknologi, tapi juga sininya ya sangat luar biasa. Dan karena itu saya ke sana, berjumpa dengan teman di sana, teman-teman di sana. Ada perguruan tinggi yang saya kami upayakan untuk ketemu di sana adalah Sojaks University, kemudian ada ITWS, ya, Presbyterian Theology University Seminari, kemudian ada Methodist University Theology, kemudian ada Passion University. Di beberapa perguruan tinggi hebat saya, perguruan tinggi ini memiliki program studi yang sama dengan ini. Karena itu ketertarikan saya itu. Jadi ada konektivitas antara pendidikan dan program studi yang ada di IAKN Kupang dengan yang ada 4 universitas. Itu sekali. Di saat itu selera makan saya juga ya meningkat, ya Pak? Sangat pas. Oh, ya. Sangat pas. Kalau saya mau makan paling banyak ya sebenarnya saya kira biasanya. Kalau ditanya tinggal di sana, lebih suka tinggal di sana. Makannya sangat ya cocok dengan pikirnya orang timur. Baik, Bapak Rektor adalah putra Timor dari Timor Tengah Selatan dan sudah berkiprah dalam dunia pendidikan puluhan tahun, ya, sebagai seorang pemimpin dan juga pendidik. Sobat pendengar sekalian, kita juga hadir atau sama-sama dengan kita hadir seorang putra Indonesia. Saya sebut putra Indonesia karena 2014 atau 2013 saya pernah bersama kegiatan PES Parawi tingkat nasional dan sering menyebut nama beliau sebagai ranger atau juga sebagai musisi Indonesia yang mempengaruhi dunia PES Parawi dan dunia choir di Indonesia. Dan kemudian nama ini nama yang besar, dikenal oleh banyak pihak, tetapi juga kita bersyukur bahwa IAKN Kupang,
ya beliau memilih bergabung di IAKN Kupang dan berkiprah sebagai wakil dekan dari Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Kupang. Untuk itu tidak berlama-lama saya biasa panggil Tata, ya Tata itu Bapak ya, panggilan Bapak. Silakan Tata Relin, boleh perkenalkan diri dan menyapa sobat pendengar kita. Ya, sobat pendengar, selamat berjumpa untuk podcast di saat ini. Saya dari Buka, wakil dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen. Sini berbagi bersama terkait dengan kehidupan berkesenian di Nusa Tenggara Timur, lebih khususnya dalam proses di kampus Kartika. Banyak hal yang perlu menjadi bagian yang perlu dikuburi bersama terkait dengan perkembangan seni di IAKN, dan itu menjadi bagian yang menjadi perhubungan kita bersama, perhubungan prodi-prodi yang ada, perhubungan fakultas yang ada, dan juga perhubungan secara umum Institut tercinta Institut Agama Kristen. Baik, terima kasih Tata Relin. Kita ke Bapak Rektor dulu. Pak Rektor, kenapa Bapak juga salah satu ya pendiri ya dari IAKN Kupang atau tim formatur Staken Kupang sempat terbersih dalam pemikiran bahwa mengapa kampus ini berdiri dan salah satu bidang pendidikan di dalamnya adalah pendidikan seni musik gerejawi atau pendidikan seni musik. Apa yang menginspirasi para pendiri untuk akhirnya mendirikan pendidikan seni? Apakah itu tidak rugi begitu? Mungkin hukum atau mungkin yang lainnya itu kan banyak peminatnya. Tapi kenapa harus seni? Visi apa di balik membangun pendidikan seni di Staken Kupang atau IAKN Kupang? Silakan. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kebetulan saya termasuk salah satu pemimpin waktu itu, bagaimana ya, ketika kita kemudian harus ada di staf itu, saya hanya memilih pak dan musik. Namanya musik gereja itu dari pak dan musik. Antara pak dan musik itu sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan. Tapi musik adalah produk yang paling fundamental di uniformnya. Kenapa? Pertama, dia adalah kebutuhan lembaga. Kebutuhan lembaga, saya sebut saja misalnya gereja dan sekolah-sekolah itu sangat membutuhkan tenaga ya sendiri di sana. Yang kedua, saya kira dari sisi peradaban, ya, musik itulah yang membuat kita hidup lebih hidup. Dan tidak ada musik itu sebenarnya ya, jadi dari sisi peradaban manapun juga sebenarnya di situ ya. Musik itu membuat kita bisa lebih ini ya, kehidupan lebih ya, karakter kita bisa seperti apa itu terus itu oleh musik dan seterusnya, termasuk yang saya bilang sini. Nah, karena itu bagi saya di samping itu lembaga, tapi di mana ada musik siapapun dia, dari yang paling kecil orang yang masih paling anak-anak sampai itu butuh musik. Ada yang mengatakan, saya kasih contoh misalnya ada rock misalnya, ada yang butuh musik tradisional, ada musik itu, masing-masing punya kebutuhan musik yang berbeda-beda. Dan bagi saya ini menjadi kebutuhan manusia. Apalagi di Promora, orang di Promora itu namanya konser musik, itu bisa luar biasa. Nah itu dari sisi ini. Sementara kalau kita cari prodi-prodinya, jadi habis ditanya penyuplai ini mana? Penyuplai kan terbatas sekali. Sementara kebutuhan semakin tinggi dan seterusnya. Yang membutuhkan itu bukan hanya soal gereja dan depan 15 malam, tetapi juga masyarakat butuh itu. Di warung butuh, ya kan? Di warung butuh, di kantor-kantor pemerintah butuh, karena kita berhadapan dengan berbagai macam ya, perubahan itu luar biasa. Dan hanya musik bisa bikin hidup ini lebih, ya bagi saya bilang tadi hidup lebih hidup dan dalam berbagai hal. Dan anak usia ini pun butuh musik, sampai pada yang sudah. Itulah saya kira yang menurut hemat saya itu kenapa musik itu sangat penting. Pertama, untuk lembaga, yang kedua musik adalah bagian dari peradaban manusia. Menarik sekali. Terbersih dalam pemikiran para pendiri adalah yang pertama pak atau pendidikan, kedua adalah musik. Kenapa harus musik? Karena musik itu kebutuhan manusia.
salah satu kebutuhan dasar manusia atau juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga, bahkan bukan saja dari Bapak sampaikan bukan lembaga saja, tapi masyarakat seni, masyarakat komunitas, masyarakat membutuhkan hidup berseni. Dan yang kedua adalah saya tertarik dengan pernyataan bahwa musik itu bikin hidup lebih hidup, atau musik adalah pembungkus peradaban manusia. Nah, bicara tentang musik adalah pembungkus peradaban manusia. Nah, ini ada ahlinya nih. Di samping Pak Rektor ini ada ahlinya, orang musik hebat IAKN Kupang tapi juga Indonesia. Tata Rili, kenapa tertarik belajar musik? Kenapa? Lalu ada rahasia apa di balik seni musik sehingga itu menjadi satu tuangan hidup Tata seumur hidup nanti? Silakan. Kalau dari sisi keinginan hati, yang pertama itu ketika biasanya kalau di gereja itu mau mengiring. Jadi biasanya keterpanggilan itu yang pertama. Jadi dulu tidak terbesit harus menjadi seorang seniman atau musisi, tapi karena memang kebiasaan kita di gereja ya, musik menjadi salah satu faktor utama pendukung liturgis, itu yang membuat ketertarikan itu. Pada awalnya memang punya keinginan ini muncul menjadi bagian yang pergumulan juga, sehingga banyak menjadi tantangan, tapi ketika keinginan itu dihadapkan dengan bagaimana membuka diri dalam pelayanan, itu menjadi terjawab. Ya, jadi sebenarnya awal-awal tuh belum terlalu kuat, cuma karena ini keterpanggilan dalam pelayanan itu yang menjadi menyokong, membantu untuk proses ini berjalan dengan baik. Beberapa hal yang menjadi bagian penting di dalam bermusik itu, memang rata-rata orang melihat musik itu sebagai sebuah keinginan kepuasan saja, tapi kalau musik itu dinilai dari sisi yang lebih di atas itu, bahwa seni atau musik itu menjadi bagian yang harus dipelajari, itu berarti lebih sangat menarik. Sebenarnya lebih sangat menarik karena musik itu bukan bagian kepuasan, tapi juga bagian yang perlu dipelajari. Mungkin begitu. Jadi Tata mengenal seni itu dari rumah bersama yang disebut gereja. Lalu kemudian itu menjadi pergerakan untuk belajar mengenal seni lebih luas lagi. Dan akhirnya mempersembahkan hidup bagi seni gereja maupun juga seni pada umumnya. Puas hidup sebagai seorang seniman dan akademisi, apakah puas Tata? Sangat puas. Sangat puas. Sangat puas. Bangga ya? Bangga. Coba Tata bisa sebutkan ada satu pribadi yang akhirnya Tata bersamai pribadi itu dari sama sekali tenaga mentah atau sumber daya mentah, dan kemudian dia sekarang bersinar dan itu membuat bangga. Bisa cerita salah satu? Maksudnya membersamai anak, mungkin ada mahasiswa yang dilatih atau ada pribadi tertentu di gereja, dan kemudian anak itu yang dari mentah, sumber daya manusia mentah, tiba-tiba dia menjadi bersinar karena proses pendampingan pelatihan dari Tata. Secara umum menonjol perorangan tidak terlalu sampai ini, tapi secara umum rata-rata mahasiswa kami itu sudah pada tahap sekarang sudah menjadi dosen, dan bahkan studi lanjut di ISI Jogja, ISI Solo, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami. Kami punya alumni juga berkiprah di dunia paduan suara, dunia LPPD provinsi, LPPD kabupaten, kota. Nah, itu juga memberikan bagian daripada kepuasan kami secara tersendiri sebagai pengajar di IAKN Kupang yang bisa menghasilkan teman-teman alumni yang bisa memiliki potensi untuk pengembangan musik di Nusa Tenggara Timur. Bertransformasi untuk memimpin seni di Nusa Tenggara Timur ya. Banyak teman-teman kami berkiprah di Keseluruhan Nasional, di pop band, musik pop gereja, dan juga di paduan suara, di vokal group, banyak sekali. Bahkan yang sampai sekarang juga pelatih kami juga merupakan alumni dari kami di sini, alumni dari musik gereja IAKN Kupang. Wow, satu kebanggaan ya Bapak Rektor ya. Pak, mungkin Bapak nilai anak-anak yang berkuliah ya di Fakultas Seni Keagamaan Kristen itu anak-anak yang datang itu dari berbagai macam daerah ya Bapak ya, kita harus akui itu. Bukan hanya dari daratan timur, tetapi dari beberapa pulau, bahkan dari Jawa juga. Mungkin ada mahasiswa Korea ya pada datang juga untuk berkunjung dan menikmati. Nah, ini yang pengen kita tahu bersama dengan para pendengar, cita-cita luhur IAKN Kupang bagi peradaban seni Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Karena Bapak bukan saja seorang akademisi,
tapi seorang pemimpin dan juga Bapak adalah pendiri dari lembaga ini, salah satu tim formator dari lembaga ini. Cita-cita Lord IAKN Kupang terhadap seni Nusa Tenggara Timur dan lebih luas lagi seni Indonesia itu apa? Seperti apa Bapak? Boleh Bapak berkisah? Iya, Flora Culture. Apa itu Flora Culture? Ya. Suatu saat NTT menjadi pusat peradaban. NTT menjadi pusat peradaban. Peradaban seni. Yang mana seni menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang NTT menjadi pusat peradaban dan seni sendiri? Karena NTT punya kekayaan yang luar biasa. Musik dari sisi alat tradisionalnya saya sudah unik dan ini. Kemudian tariannya saja sudah luar biasa unik. Ya, keunikannya ada macam-macam. Kalau kita mulai ada banyak ya. Kalau saya sebut ya, misalnya alat musik tradisionalnya saja sudah ini. Kemudian tariannya saja sudah luar biasa banyak yang NTT. Karena itu saya rindu ya di sinilah tempat untuk persemayaannya. Di sinilah tempat apa ya istilahnya di pusat produksinya di sini. Dan kalau bisa dari IAKN Kupang untuk Flora, dari IAKN Kupang untuk sementara jangka pendek. Tapi jangka pendek, jangka panjang IAKN untuk Indonesia, IAKN untuk dunia ini. Kenapa? Salah satu alat musik yang saya kira tidak ada dua di dunia ini adalah katakanlah sesambi. Sesambi itu kan begitu luar biasa. Dia mendunia. Dan ternyata masyarakat lokal kita jauh sebelum tercipta yang namanya keyboard dan seterusnya, orang NTT sudah menggunakan keyboard, bisa menggunakan sesama, bisa menyanyikan berbagai lagu dan seterusnya. Nah, kenapa IAKN Kupang tidak bisa? Dan pada saya dan IAKN Kupang sebenarnya ya, banyak hal yang bisa dibuat di sini untuk NTT. Dan di sini harus menjadi pusat peradaban seni. Itu. Jadi peradaban seni. Jadi apa saja itu. Jadi sehingga kalau tadi yang disebut ya kebanggaan, saya malah sangat bangga. Sebagai pimpinan bangga karena dulu itu seninya kita, musik gereja itu orang lihat punya sepihak saja ya, lirik saja. Sekarang sudah luar biasa. Anda masuk ke warung, penyanyi ada yang Kupang. Saya cuma makan berapa kali, boleh malam. Itu luar biasa. Nah, bagi saya ini sudah mulai ada perkembangan. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika Antam ini ada mana ini ya Kupang luar biasa. Kebanggaan kedua misalnya ketika Pesperawi tingkat nasional, lalu ya NTT pulang dari bawah sejumlah sejumlah ini ya prestasi. Cek pelatihnya dari mana? IAKN Kupang. Wah ini NTT begini luas, pelatihnya IAKN Kupang. Pelatihnya bukan hanya dosennya saja, ternyata mahasiswanya. Artinya apa? Sebagai orang yang pertama kali ikut menginisiasi, bangga. Dalam itu saya bilang salah satu IAKN Kupang untuk NTT sudah mulai muncul. Karena apa? Kita sudah berusaha. Jadi orang cari pelatih sudah IAKN Kupang, bukan cari ambil dosennya saja. Sekarang orang minta, mahasiswa juga bisa. Dan suara-suara mahasiswa itu saya kira bukan main-main. Saya sudah ikuti beberapa kali, luar biasa. Jadi ternyata orang tidak hanya lihat itu dosen di IAKN Kupang sangat terbatas, tapi mahasiswa itu luar biasa dan dia menyebar di mana-mana dan justru sangat dibutuhkan di mana-mana. Jadi sebagai pelatih, sebagai musisi, sebagai penyanyi dan lain-lain sebagainya. Ini kan saya kira ya sebagai pendiri, sebagai penggagas yang ikut pertama kali untuk menghadirkan prodi ini yang sekarang dulu ada prodi, sekarang dari fakultas dengan kurang lebih ada 4 program studi. Ini luar biasa. Makanya saya bilang dulu biasa-biasa, sekarang sudah luar biasa ini. Kenapa? Di sekolah. Justru kalau kita PKL, yang paling sangat dicari itu adalah mahasiswa musik. Itu berarti bahwa yang saya bilang tadi, masih masyarakat kita sangat butuhkan tenaga-tenaga itu. Di gereja, dalam liturgi Kristen tidak ibadah tanpa musik. Itu yang saya bilang tadi, maksud saya kebutuhan itu. Jadi kebutuhannya begitu luar biasa. Saya tahu di masyarakat sangat butuh. Kalau Anda naik misalnya kendaraan-kendaraan, siapa yang tidak butuh musik? Siapa yang tidak butuh musik? Nah ini saya pikir di sini yang saya bilang, kalau bisa suatu saat pencipta lagu dari IAKN Kupang, dan kita sudah buktikan, sudah pencipta, sampai saja pencipta lagu, bukan hanya
level provinsi, tingkat nasional, dan lagunya dipakai di kesempatan itu selalu saya omong di mana-mana. Itu berarti IAKN Kupang sudah hadir untuk Indonesia. Bayangkan juri nasional saja sudah luar biasa. Tapi juri tingkat ini saya tidak pernah. Tapi juri nasional, pencipta lagu nasional, juri nasional dari IAKN Kupang untuk satu event di tingkat nasional. Kenapa tidak maka? Itu yang saya bilang sebagai orang yang ikut terlibat sebagai penggagas dari awal itu masih kebenaran. Maka saya bilang kalau saya ditanya bagaimana, ya sudah ini sudah luar biasa. Tapi saya yakin suatu saat kita akan melihat IAKN Kupang menjadi pusat ya peradaban seni Nusa Tenggara Timur. Dan kalau IAKN sudah menjadi pusat peradaban seni, maka Fromomora pasti akan itu biasanya Fromomora Jadi sorotan. tapi dapurnya ke dapur kecilnya dari sini. Visi yang besar ya Bapak ya, visi yang besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang saling bergandengan tangan untuk melihat ke depan. Baik, terima kasih Pak Rektor. Pak Elin tadi Pak Rektor sudah kasih pembuktian kepada para pendengar tentang IAKN Kupang untuk NTT sudah ada mengambil sumber daya manusia dari anak-anak daerah yang bukan hanya di daratan timur yang terdekat dengan kita, tetapi dari berbagai macam pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian akhirnya mereka dapat dibutuhkan, disuplai menjadi bukan hanya menjadi musisi, tapi pelatih choir atau paduan suara di gereja-gereja, bahkan lembaga-lembaga atau juga di komunitas-komunitas masyarakat. Lalu Indonesia, IAKN Kupang untuk Indonesia, bagaimana karya dan bagaimana sepak terjang dosen-dosen IAKN Kupang, terutama ya Pak Relin dalam hadir membersamai kegiatan-kegiatan nasional maupun juga kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional dengan menciptakan lagu-lagu dan arranger musik dan lain sebagainya. Pertanyaan penting karena tatakan ini seniman, pertanyaan penting. Di bagian hidup mana seni itu mengubah peradaban manusia? Di bagian mana? Sehingga tadi Pak Rektor sudah sempat kasih gambaran, ya beliau kan kita mau katakan seniman pendidikan. Tapi Tata ini kan seniman musik ya. Di bagian mana Tata seni musik itu atau seni itu mengubah peradaban manusia? Dan apakah seni itu, mohon izin, dan apakah seni itu bisa berdampak bagi kemajuan peradaban? Kalau berdampak seperti apa? Silakan Pak. Mungkin yang pertama kita punya harapan di fakultas untuk posisi yang sekarang ini musik bisa menjadi membuka orang, musik bisa memberi perubahan itu dalam sisi pendidikan dulu. Pendidikan. Kita di sini ada pendidikan musik gereja, ada mungkin pendidikan seni yang dalam kaitan ini kita dari level yang memang harus dari bawah. Musik itu harus dikenal dari anak usia dini. Ya. Jadi kita menguatkan itu dari generasi yang paling kecil, anak usia dini, SD, SMP, SMA itu menjadi standar. Ketika orang bisa berubah, memiliki pemahaman tentang musik dari usia dini, berarti kedepannya dia bisa, menurut saya dalam sisi beberapa bagian penelitian itu kecerdasan itu dari tingkat itu ketika musik itu bisa membuat orang berubah perilaku itu dari sisi seperti begitu. Jadi dari pendidikan itu memberikan orang wawasan tentang bagaimana seni itu juga menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan. Rata-rata kita di kelas kekurangan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor itu guru seni sangat kurang di NTT. Itu menjadi cita-cita kami, harapan kami ke depan, kami bisa mengisi kekosongan itu di NTT sehingga ke depan alumni-alumni kami bisa memiliki potensi-potensi yang baik itu bisa menjadi bagian yang penting dalam perkembangan musik karena NTT ini sangat luas dan memang orang harus berubah dari sisi yang sangat kecil-kecil seperti begitu ya, dari jauh-jauh dari usia dini itu harus berubah. Kami berharap alumni-alumni kami dan juga lewat dukungan dari pimpinan kami, Bapak Rektor dan semua yang ada di kampus, kami bisa memberikan yang terbaik bagi perkembangan musik di NTT dan juga bisa memberi pembaruan kehidupan baik secara ekonomi dan juga sebagai bagian daripada membuka wawasan
santai, akan memberikan nuansa baru berpikir gitu. Jadi ada pola-pola pikir baru yang akan muncul kalau orang mendengar musik. Biasanya orang kalau lagi galau, saya contohnya lagi galau, kita musik, kita ya dengan musik-musik yang bisa merubah kehidupan dia bisa berubah. Ya, contohnya seperti begitu. Nice sekali, saya tertarik ya pernyataan terakhir itu, bahwa menarik sekali bahwa seni itu bisa membuat orang beralih dari satu indikator level stres menjadi dia lebih santai, dia lebih menikmati hidup ya. Jadi seni bisa mengubah orang yang ada dalam stressfulness, tekanan hidup, akhirnya dia bisa menikmati hidup atau menginspirasi dirinya untuk maju dan berkehidupan. Oke, ya tadi saya menggarisbawahi ada satu pernyataan dari Tarta bahwa seni itu mulai berubah dari pendidikan dulu ya, pendidikan anak sudah dini. Saya ingat waktu Beethoven, Bach itu musik-musiknya kalau diputar ke ibu-ibu yang lagi hamil itu akan mempengaruhi suasana janinnya dan membuat anak itu bisa cerdas. Artinya bahwa ketika dengar musikalisasi secara alamiah dari dalam rahim ibunya, apakah itu benar Tata sebagai seorang seniman? Awal 2000-an itu teori itu masih muncul. Tapi ketika awal 2020-an itu ada satu teori punyanya matinya efek Mozart itu yang dia sudah bergeser sedikit. Sebenarnya tidak semua manusia akan bergerak dalam posisi seperti begitu. Jadi mungkin memperbarui itu banyak, ketika mendengar musik yang tadi seperti itu, tapi tidak dalam posisi janin itu ya. Kalau janin dalam posisi stres, mendengar musik juga tidak hanya itu. Itu ada matinya efek Mozart, itu ada bukunya matinya efek Mozart juga itu yang membahas tentang itu. Jadi secara keseluruhan sih yang tadi disampaikan seperti begitu. Jadi ketika mendengar musik, ibu hamil mendengar musik lalu dia punya bayinya itu bisa memberi reaksi itu karena memang ada tingkat-tingkat dalam bermusik itu ada bagian-bagian yang memang ada tuntun tertentu yang memang langsung ditangkap oleh janin ya. Tapi tidak semua tune yang dimiliki untuk semua lagu ya. Ya kalau bilang Mozart itu memang karena dia punya tuntunnya itu punya ada kita bilang kayak ada seirama di situ. Jadi memang tapi kalau untuk tidak semua lagu yang klasik seperti begitu. Jadi hanya desain itu juga. ya. Iya. Baik Tata Relin, pernyataan bahwa pendidikan dari anak usia ini juga wajib mulai belajar seni atau mengenal dunia seni musik dan seni yang lainnya, lalu kemudian dasar mendengar sampai ke perkuliahan, lalu kemudian seni itu juga mengubah pola pikir, mindset manusia. Seni juga bertransformasi nilai-nilai ekonomi, nilai uang. Dengan adanya seni ya otomatis musik atau tradisional atau alat musik juga bisa menjadi satu bagian dari produksi. Nah ini kita ke Pak Rektor dulu ini Pak Rektor. Dengan melihat begitu banyak hal yang tergali dari Pak Relin tadi, Bapak, apa yang menjadi keterpanggilan IAKN Kupang ke depan? Artinya tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa IAKN Kupang IAKN bagi Froba Morata bagi Nusa Tenggara Timur, IAKN Kupang bagi Indonesia. Nah, apalagi yang mau dikerjakan ini, Pak? Apalagi yang mau dikerjakan sehingga bukan hanya sampai di batas itu, mungkin kita sering dengar continuing productivity atau produktivitas yang berkelanjutan. Apalagi yang ada di dalam kepala Bapak atau dalam kepala tim manajemen Bapak untuk mengembangkan IAKN bagi Indonesia, bagi dunia? Iya, ini menarik. Ya kalau kita rindu untuk musik menjadi andalan dari sisi kebijakan, saya bicara sisi kebijakan, maka pertama adalah SDM harus kita terus tingkatkan. Itu pasti number one itu. Jadi kita tidak bisa bicara musik kalau kita istilahnya tidak pikirkan SDM. Dan kita sudah pernah melakukan itu. Dan saya kira ini harus tingkatkan. Yang kedua yang sudah kita lakukan dari sisi ini adalah bagaimana mendorong orang, karena peminat untuk musik kan saya kira kita semua tahu bahwa orang masuk di prodi ini ya orang itu walaupun sangat dibutuhkan di masyarakat, tetapi minat untuk masuk prodi ini untuk suatu saat dia bermanfaat dan banyak sedikit sekali. Karena itu kenapa saya lalu pacu yang kedua adalah bahwa yang masuk ke sana wajib harusnya dikasih beasiswa, sehingga orang kalau begitu saya masuk di partai dapat saya masuk saja di sana, nanti kan baru di polisi. Jadi aspek pertama adalah
peningkatan atau pengembangan SDM-nya, kemudian ada semacam rangsangan untuk bagi orang yang masuk ke sana. Jadi itu dari sisi kebijakan itu kan harus ada keberpihakan kebijakan pada mereka yang berminat masuk ke sana, supaya ini akan berbias pada orang lain. Kita masuk saja ke prodi-prodi ini, sehingga kita tidak hanya menang dari sisi kualitas, tapi suatu saat dari sisi kuantitas juga meningkat. Kenapa saya bilang kuantitas juga diperlukan? Karena ini menjadi kebutuhan. Saya bilang kebutuhan lembaga gereja, dan juga sosial seperti gereja, tetapi juga lembaga-lembaga formal dan masyarakat butuh sama. Tetapi kan orang-orangnya terbatas. Hal yang ketiga, jadi itu yang saya bilang dari SDM, kita tarik peminatnya, kita rangsang peminatnya untuk mau belajar tentang musik dan suatu saat akan bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi juga orang-orang yang ada di dalam usia dia kayak harus benar-benar tergencot. Jadi dia tidak boleh stop di S1, ambil S2, ambil S3, karena nanti itu kan jauh lebih bagus. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah dukungan terhadap sarana-prasarana. Dan karena kalau misalnya sarana prasarana ini menurut saya misalnya ruangnya itu menjadi penting. Fasilitas pendukung menjadi penting. Kalau ini sudah oke, saya kira yang 4 adalah pemasarannya. Pemasarannya. Rumah Jadi, produksinya. iya, rumah produksinya. Jadi misalnya sekarang, saya kasih contoh ya. Kita semua yang ada di Kekong misalnya, katakanlah ya, supaya bisa dikenal, mereka ada di warung-warung, di restoran-restoran. Di sana mereka menjadi penyanyi, di sana mereka menjadi ini dan seterusnya. Itu mulai kenal. Kemudian ada macam ya istilah konser-konser. Ya kan pemasaran, jadi konser-konser. Saya pernah bilang begini, kenapa misalnya di depan Aston, ya kan? Maaf ya, di depan Aston itu kan ada ruang terbuka di situ. Mungkin suatu saat kita akan bekerja sama dengan Pemda. Di situ tempat konsernya mahasiswa yang Kupang. Jadi ada waktu tertentu, mahasiswa yang Kupang tampil di sana, ya full dan seterusnya, dan ditonton banyak orang. Itu maksud saya. Jadi dia menjadi penghibur masyarakat dan seterusnya, tetapi biasanya tidak banyak. Jadi itu saya bilang kita hadir untuk Nusa Tenggara, tetapi kita start dari yang kecil. Empat hal ini menurut saya penting sekali. Jadi dari sisi dosennya perlu kita tingkatkan kapasitas dan kemampuannya, tapi dari sisi peminat kita perlu juga ada rasa supaya mereka mau masuk ke sini dan di sini. Ketiga adalah fasilitas dan keempat adalah pemasaran. Kalau 4 hal ini kita bisa lakukan, saya kira suatu saat kayak Kupang akan menjadi terdepan dalam kaitan dengan peradaban musik dan seni di wilayah Nusa Tenggara. Sangat menarik ini, sobat pendengar sekalian, luar biasa. Pak Rektor, kalau di Jakarta punya simfoni musik Stephen Tom, dan itu dipuji oleh ADMS, oleh Presiden Indonesia, oleh beberapa presiden yang datang ke Indonesia. Dan kita tahu bahwa beliau adalah seorang pendeta, seorang pelayan, dan mempromosikan iman Kristen atau dunia musik itu dengan simfoni musiknya. Kalau kita masuk di aulanya begitu megah. Bapak, ini serius nih kita. Kapan dia akan punya? Ala-ala Nusa Tenggara Timur deh, tidak usah ikut simfoni musiknya Stephen Tom. Kapan dia akan punya? Saya kira kita harus berubah harus secepatnya. Lebih cepatnya, Bang. Itulah kenapa saya bilang perlu segera ada pembangunan auditorium. Kalau auditorium ini kita sudah oke, kan auditorium itu sudah desain sedemikian rupa. Kalau Anda lihat gambarnya, kita itu sebenarnya orientasi pada bagaimana nanti di dalamnya itu ya istilahnya rumah produksi musik di situ. Sehingga ada ruang-ruang yang sudah disiapkan untuk seterusnya. Itu kan sudah di-steril. Sebenarnya auditorium itulah auditorium musik gitu. Yang pokoknya dia akan bisa bermanfaat bagi banyak orang, tetapi sudah di-steril sedemikian rupa. Dia di sana ada apa yang namanya suaranya dan seterusnya. Semuanya sudah di-steril sana. Dan saya memang saya bukan orang musik, tapi sudah saya berpikir sejauh itu. Sehingga dia berlibut di dalam, pakai bahasa Kupang ya, berlibut di dalam orang luar tidak dengar apa-apa dan seterusnya. Sehingga saya bilang ruang-ruang kecil yang nanti misalnya orang ini dan seterusnya itu semua di. Dan bagi saya, ini kan mungkin pengaruh saya sering ke Korea dan sering datang ke tempat-tempat mereka punya ruang-ruang lab musik dan seterusnya. Dan saya tak paham itu labnya, walaupun saya punya, tapi saya paham karena saya dari satu perguruan tinggi saya lihat, saya dikasih tunjuk tentang lab-labnya dan seterusnya. Saya melihat memang harus begitu. Jadi itu yang namanya keberpihakan. Jadi kalau kita rindu untuk prodi ini, fakultas ini maju, maka ada keberpihakan. Pemimpin harus berpihak. Kalau saya ditanya, kalau Pak misalnya jadi rektor, ini berpihak mana? Saya berpihak ya. Kalau Pak ada di mana-mana.
Itu yang mungkin ada orang agak kurang gitu, tapi bagaimana? Tapi musik kita harap satu-satunya kayak Kupang yang akan menjadi luar biasa. Karena siapapun yang butuh. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, gereja butuh, sekolah butuh, masyarakat butuh. Dan itu yang saya bilang, ya Kupang harus terdepan di sini. Bahkan orang yang gangguan psikologis atau dalam tekanan mental yang sangat tinggi, ya, kesehatan mentalnya terganggu, ketika dengan musik bisa sembuh gitu. Iya, saya kira saya bisa bilang ya, walaupun orang bermusik, tetapi saya pikir kalau saya tanya musik apa kalau saya paling suka pop. Lagu pop. Salah satunya apa nih? Ya seperti lagu-lagunya Pak Jepon. Kalau saya disuruh menyanyi biar fals pasti saya menyanyi. Seperti Ebit Gade dan seterusnya. Iya. Pasti saya suka lah. Saya kan generasi tua, kalau generasi muda pasti seperti Ariel Peter Pan. Pasti masih tidak. Tapi kalau orang-orang tua pasti musik tradisional. Ya, kalau tanya ini musik tradisional ini, saya kira selera kita. Tapi bahwa pilihan-pilihan itu harus disajikan oleh Kupang. Nah, itu yang saya bilang, Kupang harus menjadi pusat peradaban musik dan seni. Begitu kira-kira. Oke, Pak Rektor, kita ke Tata Relin dulu. Identitas seni NTT, keunikan seni NTT. Ini kita masuk sampai ke jembatan di Nusa Tenggara Timur. Identitas seni Nusa Tenggara Timur menurut Tata Relin seperti apa? Lalu ke depan sumber daya manusia muda ini mau dibentuk seperti apa supaya tetap dikatakan bahwa menghargai seni budaya dan seni musik Nusa Tenggara Timur, dan pada akhirnya NTT menjadi berkat bagi banyak daerah terutama Indonesia dan dunia dari seni musik yang digalakkan oleh orang-orang muda. Tadi kalau Pak Rektor sampaikan bahwa peningkatan SDM lalu berikan daya dukung dengan dalam bidang pendidikan dengan sumber daya keuangan finansial dan sebagainya, sarana prasarana dan rumah produksi. Nah, Bapak sebagai seorang seniman dan juga akademisi dan pemimpin di Fakultas Seni Keagamaan Kristen, apa yang Bapak lihat identitas seni Nusa Tenggara Timur itu seperti apa? Silakan. Mungkin sejalan dengan pemikiran Bapak Rektor terkait dengan global moral kultural. Maksudnya kita juga dari sisi musik itu harus bergerak. Itu nilai jual kita di luar. Kita tidak bisa menjual yang orang luar itu keluar lagi. Ya, kita menjual yang punya kita keluar, mungkin dikemas dalam bentuk-bentuk seperti musik barat, dalam kajian-kajian musik barat. Tapi yang secara utuhnya dari awal itu harus memiliki dasar tradisi. Ya. Menurut saya yang harus dikembangkan ini adalah musik tradisi ini. Walaupun itu nanti dikemas dalam kajian-kajian musik barat, tapi musik tradisi itu harus menjadi pilar utama pengembangan di NTT di sini. Beta sangat bersyukur karena memang teman-teman banyak yang sudah lagi studi lanjut, yang pilihan-pilihannya untuk itu kajian-kajiannya tentang musik tradisi itu mempunyai sesuatu kekuatan bagi ke depan pengembangan fakultas, pengembangan musik di NTT ini akan berkembang. Itu harapan. Dalam kaitan itu bahwa setiap yang kita lakukan ini punya fase-fase. Jadi yang sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh Rektor, sisi SDM-nya dalam proses ini sudah berjalan. Kami menggenjot terus untuk proses itu terus berjalan. Kemudian finansial dukungan dari sisi regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan itu juga sangat tertolong dengan yang ada lewat dana-dana dari pemerintah terkait dengan pengembangan, kemudian infrastruktur terkait dengan yang tadi Bapak Rektor sudah sampaikan. Kami punya harapan seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor, itu merupakan juga harapan kami. Dari fakultas kami memiliki sebuah gedung pertunjukan yang memiliki standar. Artinya itu menjadi bagian dari harapan kami ke depan, yang sebuah gedung pertunjukan yang memiliki akustik yang baik, sehingga kita dalam pertunjukan itu ya tidak lagi mencari-cari. Ini kami institusi besar harus punya nilai jual juga yang besar, gitu. Jadi seperti yang kalau Bapak Rektor sampaikan tadi, kita ini akan menjadi dapur produksi bagi NTT, dan
harapan itu juga menjadi bagian. Jadi harapan yang paling utama itu semua kami ini bisa lagi menggiatkan diri untuk lebih mengembangkan diri, untuk bagaimana mengembangkan musik yang lebih khusus seperti yang telah disampaikan tadi, musik tradisi walaupun nanti dikemas dalam bentuk-bentuk musik barat atau musik-musik yang lain. Ya, lanjutan dari yang Tata tadi sampaikan, saya ingat bahwa ada juga panitia di sini, di dalam studio ini ada panitia untuk konser ya. Oh iya. Rumah produksi itu sudah mulai berjalan perlahan, tertati-tati Pak Rektor. Jadi mohon Bapak juga dukung karena ini anak-anak hebat Nusa Tenggara Timur yang ada di rumah kecil IAKN Kupang 15 Desember 2023. Jadi jika ada sobat pendengar yang ada di Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang yang mencintai musik, yang mencintai seni NTT, yang mencintai peradaban manusia yang dibungkus atau dibalut dalam seni musik dan seni pertunjukan, kami mengundang datanglah ke IAKN Kupang tanggal 15 Desember 2023. Itu kita mulai sekitar pukul 14.00 WITA. Kita berharap juga dari panitia ada kebijakan bagaimana untuk menampilkannya atau menyiarkan secara langsung kerjasama mungkin dengan TVRI yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur misalnya, ya kita short video saja lalu kemudian ini. Jadi apa yang tadi Pak Rektor sudah sampaikan, apa yang tadi Bapak Wakil Dekan sudah sampaikan, sudah mulai dikerjakan ide-ide itu oleh orang-orang hebat, dosen-dosen hebat, mahasiswa-mahasiswa hebat Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Kupang pada tanggal 15 Desember. Nah, ini kita sudah mau ke penghujung-penghujung nih, tidak terasa. Pak Rektor, 3 periode tadi yang kita buka, 3 periode dengan visi Bapak ke depan, yaitu IAKN Kupang adalah pusat peradaban. Itu mimpi yang besar ya. Mungkin kita tidak akan berkata lagi IAKN Kupang pada visi kalau itu sudah tercapai, karena dia bisa menjadi Universitas Kristen Kupang atau Universitas Kristen apa begitu, negeri ya, Universitas Kristen Negeri Kupang misalnya. Atau karena kita ke depan punya keluarga besar nanti sebagai satu Universitas Kristen Negeri. Legacy apa yang Bapak mau tinggalkan bagi lembaga ini? Warisan peninggalan apa yang Bapak mau tinggalkan bagi lembaga ini, sehingga ketika Bapak sudah renta, izin Bapak Rektor, Bapak sudah renta, orang berkata, oh itu karya Harun Natonis sebagai Rektor IAKN Kupang waktu beliau menjadi Rektor di situ. Warisan apa yang Bapak mau tinggalkan? Atau warisan apa yang Bapak mau karyakan sehingga ketika orang lewat IAKN Kupang, orang lihat IAKN Kupang, orang tahu sejarah IAKN Kupang, oh itu ada salah satu tanda buah cinta kasih atau buah tangannya Pak Harun Natonis. Silakan. Iya. Jadi saya rindu sekali. Kenapa saya bilang kita menjadi pusat peradaban musik? Paling tidak fokus kita pada kearifan lokal kan. Jadi saya maksud peradaban musik menjadi musik modern, tapi kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur, karena kita punya kekayaan. Jadi saya kira sebagai pendiri sekaligus sebagai rektor, saya kira sangat berharap bahwa suatu saat ia akan menjadi terdepan dalam pelayanan musik dan seni. Itu sebenarnya warisan yang saya ingin ya. Jadi makanya saya bilang kalau tadi cuma hanya ada prodi, sekarang sudah jadi fakultas. Bagi saya fakultas ini mesti memiliki kemanfaatan yang lebih luas. Jadi kalau saya tidak ada warisan lain selain suatu saat nanti ya orang misalnya cari tenaga musik, datang ke cari tenaga seni, orangnya dari Kupang. Itu pasti saya siapapun pasti bangga. Itu maksud saya. Jadi saya ingin ya yang saya wariskan adalah orang-orang yang berkualitas dan orang-orang yang ahli di bidang seni dan musik. Itu yang paling penting, dan kalau itu terjadi bagi saya bangga, akan bangga karena biar sudah tua masuk gereja begitu dengar penyanyinya, pelatihnya, ya kayak Kupang saya senang sekali. Siapapun dia pasti senang. Nah itu yang saya bilang, itu warisan yang ingin kita tinggalkan. Suatu saat orang cari tenaga musik, tenaga seni, carinya dari Kupang. Itu harapannya. Ya. Pak Rektor izin, ini kita sedikit bercanda karena kita suasananya santai Pak Rektor. Lucky draw bagi Fakultas Seni Keagamaan Kristen adalah tahun depan dana anggaran untuk konser mahasiswa dong Pak. Ya saya kira bisa. Waduh, bisa lah Pak ya. Oke. Yakin ya Bapak ya. Menurut saya kan ini kan masalah kan kita kan lagi transisi ke pemimpinan. Kalau saya masih ini, saya bilang revisi ini konser. Wah. Itu saya sudah, saya yakin dananya ada untuk siap untuk Iya, teman-teman ya. Kalau tidak ada saya bilang revisi karena sudah konser.
Kita tinggal butuh berapa. Ya. Jadi enaknya dia akan Kupang hanya karena sekali lagi saya ulangi bahwa kita kan masih fokus pada pembangunan. Iya. Kalau cuma itu selesai, aman. Oke, Pak Rektor. Jangan pikir anggarannya itu urusan level. Siap. Tapi kalau sudah menyangkut konsep urusan teman-teman di fakultas. Siap. Kita sepakat begitu saja kan? Iya. Jadi orang-orang hebat, Pak Rektor dibantu oleh orang-orang hebat. Iya. Pak Rektor, beberapa minggu ini kan Bapak sering, mungkin Bapak pernah dengar, Bapak lihat video-video yang berseliweran bahwa ada anak-anak seni musik ngamen gitu di kampus. Dan kerinduan kita sih pada hari Jumat misalnya atau 1 minggu sekali ada panggung, mungkin rumah produksi yang Bapak maksud itu ya, panggung kecil-kecilan di kampus, karena kampus juga butuh hiburan. Kita dosen-dosen juga mengajar selesai, kita butuh hiburan. Bapak setuju tidak terhadap regulasi ini? Kalau ditanya setuju 1000%. Oh siap. Malah saya suka kalau yang ngamen bukan ada yang ngamen di kampus. Di warung-warung, Siap. ngamen itu ngamen bermartabat, Pak. Hibur orang di warung habis itu ini kan bisa kok. Ya. Di Manado saya pernah makan di Manado, maaf. Di Manado itu pernah kita makan yang nyanyi di situ mahasiswa kok. Ya. Setelah itu kita semua ini bukan pengamen biasa, ini pengamen profesional. Nah kalau begitu saya dukung 100%. Jadi kalau di sini kayak tiap minggu mau tiap bulan kita dukung lah. Siap, Pak Rektor. Terima kasih ini. Insan seni yang memimpin banyak orang untuk mencintai seni. Baik, kita ke closing statement. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan, kita ke Wakil Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen Tata Reling. Visi Tata ke depan bagi musik Nusa Tenggara Timur, atau dalam 2024 apa yang Tata ingin gandeng atau kerjakan agar IAKN Kupang bagi Floba Morata, bagi Indonesia, bagi dunia itu perlahan mulai berteritis, perlahan mulai dibangun, dan pada akhirnya kita yang mendengar podcast ini pun mendukung karena ada progresivitas yang cukup signifikan di tahun 2024. Silakan Pak. Ya, ini pasti seiring dengan visi kampus dan juga visi fakultas yang menjadikan fakultas sebagai fakultas yang unggul di bidang seni, baik di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, bahkan dunia. Ini menjadi pergumulan kita bersama, karena ini harapan-harapan yang perlu bukan harus diucapkan, tapi tindak lanjuti lewat tindakan. Yang saya maksudkan itu bagaimana kita berpikir untuk meningkatkan setiap program yang ada, baik secara semesteran ataupun tahunan, terkait dengan pengembangan kualitas bermusik anak-anak mahasiswa, dan juga bagaimana peningkatan itu bisa menjadi nilai jual yang tinggi. Kita punya mahasiswa nih banyak juga yang hidup dari hal-hal tersebut, yang bisa membiayai kuliah mereka lewat mereka punya profesi itu. Nah, ada yang sebagai penyanyi, ada yang juga sebagai pemain musik yang punya nilai jual cukup tinggi untuk yang sekarang. Bahkan prestasi-prestasi yang mereka miliki juga sangat tinggi. Ada yang juga finalis bintang radio yang baru selesai finalis bintang radio, itu juga dari mahasiswa kita dari program pendidikan musik gereja. Harapan kami ke depan ini bukan menjadi sesuatu yang stagnan saya untuk rata aja, tapi harus selalu ditingkatkan. Ya, kita mungkin yang seperti disampaikan tadi oleh Bapak Rektor, kita bergerak itu harus bertahap. Jadi setelah kita menjadi bagian yang diperhitungkan di NTT, kami naik lagi ke Indonesia, bahkan ke dunia. Mungkin harapannya terdengar sederhana tapi sangat besar. Iya, mungkin itu sepertinya. Dari keindahan Floba Morata bagi dunia. Baik, ada 5 pertanyaan yang masuk karena sudah disebarkan oleh panitia. Namun 5 pertanyaan ini saya tidak baca satu-satu, sobat pendengar, karena ternyata dalam proses pembicaraan kita sudah menyambung ke pertanyaan bagaimana seni dapat berperan dalam membentuk pemimpin masa depan. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan, mendidik SDM, memberikan dukungan kepada SDM, finansial, beasiswa, dan lain sebagainya, membangun sarana prasarana, bahkan menjadi rumah produksi. Satu mimpi saya sebenarnya Pak Rektor, IAKN Kupang punya production house gitu. Jadi entah production house apa begitu, tapi kita punya production house yang orang dapat rujukan untuk mau
mau merayakan Natal di mana gitu, pergi ke production house IAKN Kupang. Mereka jago buat alunan musik, mereka jago buat satu studio musik yang bagus dan akhirnya ini. Dan tadi sudah sebenarnya sudah menjadi satu goal bahwa ke depan IAKN Kupang akan bangun auditorium ya, Pak Rektor. Dan berharap pada masa Pak Rektor lah sudah mulai bisa dibangun. Kita lihat dulu progresivitas dengan signifikansi pembangunan yang ada di kampus. Baik, sobat pendengar sekalian, tidak terasa hampir ya 45 menit ya, dan kita bersyukur sekali memang podcast ini hadir. Kami menggunakan balutan tenunan Nusa Tenggara Timur sebagai edisi perdana dari podcast Bincang Seni Bincang Santai Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Kupang. Kenapa kami harus hadir menggunakan tenunan? Saya menggunakan tenunan Sika. Kalau Bapak itu menggunakan tenunan apa? Rote. Ya. Kalau Tata ini menggunakan tenunan Amanatu. Kenapa kami menggunakan tenunan? Karena ini satu komitmen dari podcast Bincang Seni bahwa tenunan itu adalah karya mama-mama. Jadi setiap kali kita menggunakan tenunan, maka kita seperti dipeluk oleh Ibu Pertiwi atau oleh seorang bunda. Maka Nusa Tenggara Timur akan bersinar dengan peradabannya. Salah satu pemantik bersinarnya itu adalah IAKN Kupang atau Universitas Kristen Negeri Kupang. Contohnya ke depan. Dan kita siap menjadi saksi dari podcast ini bahwa akan lahir lagi pemimpin-pemimpin hebat yang mentransformasi dunia, mentransformasi seni dan sumber daya manusia melalui seni dan juga pendidikan. Terakhir saya tutup dengan satu pernyataan. Pernyataan ini berkata, jika Anda hidup, nikmatilah hidup itu. Sehingga ketika Anda pergi meninggalkan dunia ini, orang lain akan menikmati hasil karya Anda. Sampai jumpa dalam podcast Bincang Seni, Bincang Santai berikutnya. Dan kita terima kasih untuk Pak Rektor, terima kasih untuk Pak Reli, terima kasih untuk sobat pendengar dan tim produksi yang ada. Salam jumpa, salam bangga, salam Flow Barwara.